Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, yaitu Bapak Muhammad Taufik Isti Nugraha. Di sini saya Muhammad Sabarudin ingin membuat video tentang perbandingan etika profesional TI. Oke, langsung saja ke videonya. Kalian sadar nggak sih, dalam beberapa dekade terakhir ini, cara manusia bekerja, bahkan berinteraksi itu sangat mudah, baik dalam perbankan, pemerintahan, bahkan pendidikan. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang membuat itu mudah? Tentu saja, jawabannya adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Namun, dalam kemudahan itu, pasti ada namanya tantangan. Salah satunya dalam hal etika. Nah, etika itu sangat penting. Tanpa pedoman etika, kita bisa menyalahgunakan teknologi hingga membuat kerugian pada masyarakat karena berulah kita menyalahgunakan teknologi itu. Nah, ada dua organisasi TI terbesar di dunia. Yang pertama ada namanya ACM. Yang kedua ada namanya IEE. Nah, dua organisasi ini menciptakan kode etika untuk organisasinya agar tidak menyalahgunakan teknologi. Kalian penasaran apa aja? Mari kita bahas. Let's go. Nah, jadi organisasi yang pertama tadi adalah ACM. Nah, ACM ini dia membuat atau merilis kode yang bernama ACM Code of Ethics and Professional Conduct. Nah, jadi apa saja sih isi dari kode ACM tadi? Ada 4. Yang pertama, mengutamakan kepentingan publik. Jadi, para profesional harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan tidak membahayakan masyarakat. Nah, yang kedua, bersikap jujur dan transparan. Jadi, mereka harus bersikap jujur dan yang disampaikan itu terbukti benar dan tidak menipu masyarakat. Nah, yang ketiga adalah menghormati privasi dan kerahasiaan. Jadi, data pengguna harus dijaga dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Nah, yang keempat, bertindak secara adil. Jadi, teknologi harus dirancang agar semua orang bisa mengakses tanpa adanya diskriminasi. Nah, organisasi yang kedua adalah IEEE, juga merilis kode yang bernama IEEE Code of Ethics. Nah, jadi apa saja sih kode-kode itu? Yang pertama, melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan publik. Jadi, setiap proyek harus mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Yang kedua, menghindari konflik kepentingan. Jadi, profesional TI harus bersikap objektif dan tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dengan pekerjaan. Yang ketiga, memberikan layanan yang jujur dan akurat. Jadi, informasi teknis yang didapat harus disampaikan secara benar. Dan yang keempat, menjaga kerahasiaan. Jadi, hak atas privasi harus dijaga dengan benar. Adapun persamaan dari kedua organisasi ini yaitu mereka terletak pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, menjaga kerahasiaan, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan teknologi. Jadi mereka tuh menjaga bagaimana masyarakat nyaman menggunakan teknologi itu. Nah, namun fokus keduanya ini sedikit berbeda. Kalau ACM ini lebih menekankan pada tanggung jawab sosial, filosofi, dan keterbukaan terhadap masyarakat. Sedangkan IEEE tadi lebih menekankan pada presisi teknis, keamanan, dan aspek lingkungan dari suatu sistem atau proyek teknologi. Contoh nyatanya apa? Salah satunya yaitu pelanggaran etika TI. Nah,
di mana data suatu hari itu ada data pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kepentingan kampanye politik. Perusahaan tersebut mengumpulkan data dan dari jutaan akun Facebook itu dan memanfaatkannya untuk mempengaruhi opini publik secara manipulatif. Di Indonesia sendiri munculnya UU nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Jadi di Indonesia itu ada namanya UU yang mewajibkan perusahaan untuk menjaga kerahasiaan data dan memberikan hak individu atas data pribadinya. Untuk kesimpulannya, etika profesional dalam teknologi informasi adalah hal yang penting, tentu terutama di zaman digital yang serba cepat ini, apalagi ada sekarang namanya kecerdasan buatan yaitu AI. Nah, kode etik ini seperti ini dikeluarkan oleh ACM dan IEE untuk menjadi panduan agar para profesional tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga bijak dan bertanggung jawab secara moral. Dengan memahami dan menerapkan etika profesional ini, kita tidak hanya membangun sistem yang baik, tetapi kita juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi itu sendiri. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.